Pertanyaan yang mengusik nurani, jika hari ini Anda meninggal dunia, apa yang membuat Anda yakin masuk surga? Apakah karena Anda orang baik, tidak mencuri, tidak membunuh, suka menolong, aktif dalam kegiatan sosial? Bukankah logikanya sederhana? Orang baik pantas masuk surga, orang jahat pantas dihukum. Namun bagaimana jika Alkitab berkata bahwa perbuatan baik saja tidak cukup untuk menyelamatkan manusia? Pertanyaan ini mungkin terasa mengganggu, sebab sejak kecil kita diajarkan untuk menjadi orang baik. Tapi apakah menjadi baik otomatis membuat kita layak di hadapan Allah yang kudus? Atau ada kebenaran yang lebih dalam yang perlu kita pahami? Inilah dia fakta Alkitab, apakah masuk surga tanpa perbuatan baik itu mungkin? Anda ingin didoakan? Hubungi kami di nomor 082 215 002 424. Standar surga, bukan baik, tapi sempurna. Banyak orang berpikir standar surga adalah lebih baik dari orang lain. Padahal Alkitab menunjukkan bahwa standar Allah adalah kekudusan dan kesempurnaan. Roma 3 ayat 23 berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Masalah utama manusia bukan kurang berbuat baik, melainkan dosa. Dan dosa bukan hanya soal tindakan besar, tetapi juga hati, pikiran, dan motivasi. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 48, "Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Jika standar Allah adalah sempurna, maka satu dosa saja sudah cukup untuk membuat manusia tidak layak. Disinilah kita menyadari bahwa perbuatan baik tidak menghapus dosa yang sudah terjadi. Apakah perbuatan baik tidak penting? Alkitab tidak pernah meremehkan perbuatan baik. Justru orang percaya dipanggil untuk melakukannya. Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Namun ayat sebelumnya menegaskan sesuatu yang sangat penting. Sebab, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Perbuatan baik adalah buah keselamatan, bukan syarat untuk mendapatkannya. Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dengan kata lain, kita tidak berbuat baik supaya diselamatkan, tetapi kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Kebaikan adalah respons syukur atas anugerah, bukan alat untuk membeli pengampunan. Salib Kristus, jawaban atas masalah dosa. Jika perbuatan baik tidak cukup, lalu bagaimana manusia bisa diselamatkan? Jawabannya ada pada Yesus Kristus. Roma 5 ayat 8 menyatakan, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa." Di kayu salib, Yesus menanggung hukuman dosa manusia. Ia hidup tanpa dosa, lalu mati menggantikan kita. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan hasil karya Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Inilah inti Injil. Kita tidak diselamatkan karena kita cukup baik, tetapi karena Kristus cukup sempurna. Iman yang menyelamatkan akan menghasilkan perubahan. Apakah ini berarti seseorang bisa percaya lalu hidup sembarangan? Tentu tidak. Iman sejati selalu menghasilkan perubahan hidup. Yakobus 2 ayat 17 berkata, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Perbuatan baik bukan dasar keselamatan, tetapi bukti bahwa seseorang telah diselamatkan. Ketika seseorang sungguh menerima kasih karunia, hidupnya akan berubah. Ia terdorong melakukan kebaikan, bukan untuk membeli surga, tetapi karena bersyukur atas anugerah.
Masuk surga tanpa perbuatan baik sebagai dasar keselamatan? Ya, itu mungkin. Karena keselamatan adalah anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Namun iman yang sejati tidak akan tinggal diam. Ia akan menghasilkan hidup yang berubah dan penuh kebaikan. Hari ini pertanyaannya bukan, apakah saya cukup baik? Tetapi, apakah saya sudah percaya dan berserah kepada Kristus? Ketika kita berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai mengandalkan karya salib, disitulah damai sejahtera sejati ditemukan. Keselamatan bukan tentang usaha manusia mencapai Allah, tetapi tentang Allah yang turun menjangkau manusia. Jika Anda sedang bergumul, merasa sudah berbuat banyak kebaikan tetapi masih ragu apakah itu menjamin keselamatan Anda, jangan simpan pertanyaan itu sendiri. Atau mungkin Anda ingin memahami lebih dalam bagaimana menerima keselamatan yang pasti di dalam Kristus. Kami rindu melayani dan mendoakan Anda. Hubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri di nomor 0822 1500 2424. Tim kami siap mendengar, membimbing, dan berdoa bersama Anda. Demikian Fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.